Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 10 yaitu pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Tanah terbentuk dari hasil interaksi antara berbagai faktor yaitu iklim, organisme, bahan induk, relief atau topografi, dan waktu. Faktor iklim yang sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah adalah curah hujan dan penyinaran matahari. Curah hujan akan membantu proses pelapukan tanah secara kimiawi. Dengan air hujan, unsur yang terdapat pada tanah akan cepat bereaksi. Misalnya, tanah kapur sangat rentan terhadap larutan sehingga tanah tersebut cepat tererosi. Selain itu, curah hujan juga menyebabkan tanah cepat hancur sehingga dapat mempermudah penghancuran batuan induk. Berdasarkan perkembangannya, tanah dibedakan atas tanah muda adalah tanah yang baru terbentuk yang masih dicirikan oleh adanya lapisan bahan induk. Pada tanah ini hanya terdapat lapisan batuan induk dan horizon. Yang kedua, tanah dewasa yang mengalami proses yang lebih lanjut dari tanah muda sehingga sudah terbentuk horizon B. Yang ketiga, tanah tua adalah tanah yang telah mengalami proses yang lebih lanjut lagi sehingga sudah terbentuk lapisan-lapisan lain sebagai perubahan dari horizon A dan B. Sifat fisik tanah yang pertama, tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapat perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung pada tanah. Dari ketiga jenis fraksi tersebut, partikel pasir mempunyai ukuran diameter yang besar, yaitu 2-0,05 mm. Yang kedua, struktur tanah merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari tanah akibat melekatnya butir-butir tanah satu sama lain. Struktur tanah memiliki bentuk yang berbeda-beda, yaitu lempeng ditemukan di horizon A, prisma ditemukan di horizon B, dan tiang, gumpal bersudut, gumpal membulat, granular, dan remah. Yang ketiga, konsistensi tanah adalah daya adhesi dan kohesi partikel tanah dengan benda lain. Mengetahui konsistensi tanah harus dijelaskan keadaannya, yaitu dalam keadaan basah, lembab, dan kering. Dalam keadaan basah, konsistensi tanah dibedakan atas tidak lekat, agak lekat, dan sangat lekat. Dalam keadaan lembab dibedakan sangat gembur, teguh, dan sangat teguh. Dalam keadaan kering dibedakan atas konsistensi lunak, agak keras, dan sangat keras. Porositas tanah adalah kemampuan tanah untuk meloloskan air berlebih sehingga tanah tidak jenuh. Air yang demikian, udara dapat masuk ke dalam tanah dengan leluasa. Suhu tanah adalah intensitas panas dalam tanah dengan satuan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Sementara warna tanah merupakan ciri fisik yang mudah diamati. Warna tanah dapat menunjukkan beberapa sifat tanah seperti kandungan mineral. Kesuburan tanah juga dapat dilihat dari warna tanahnya. Tanah yang banyak mengandung bahan organik biasanya berwarna gelap. Hal ini karena dipengaruhi oleh lapisan humus. Tanah yang banyak mengandung mineral besi akan berwarna merah kekuningan. Pengukuran warna tanah dapat dilakukan dengan mencocokkan warna tanah dengan klasifikasi kimia tanah. Yang pertama, pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Tingkat keasaman tanah dipengaruhi oleh mineral yang terkandung dalam tanah dan kelembaban tanah. Yang kedua, bahan organik. Bahan organik merupakan sifat kimia tanah yang penting karena merupakan sumber unsur hara bagi tanah. Bahan organik berasal dari sisa tumbuhan yang telah mati ataupun mikroorganisme. Yang ketiga, unsur hara terdapat dalam tanah sangat dibutuhkan tumbuhan. Unsur hara tersebut antara lain nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen sangat diperlukan tanaman dalam memberikan warna hijau daun. Fosfor berfungsi untuk pembelahan sel dan perkembangan akar. Adapun kalium berfungsi menguatkan tanaman dan tanah. Jenis tanah di Indonesia. Yang pertama, tanah organik atau organosol. Secara umum dinamakan tanah gambut.
Jenis tanah ini mengandung banyak bahan organik sehingga tidak mengalami perkembangan profil ke arah terbentuknya horizon yang berbeda, berwarna coklat kelam sampai hitam, berkadar air tinggi dan bereaksi asam. Kan proses pembentukannya gabut dibedakan. Gabut obrogen terbentuk karena pengaruh curah hujan yang airnya menggenang. Gabut topogen terbentuk karena pengaruh topografi. Gabut pegunungan terbentuk di daerah pegunungan. Yang kedua, tanah tanpa diferensiasi horizon. Tanah tipe ini belum mengalami diferensiasi profil membentuk horizon sehingga masih dianggap lapisan-lapisan tanah saja. Jenis tanah ini litosol, tanah aluvial, dan regosol. Tanah regosol dibagi lagi menjadi regosol abu vulkanik, regosol bukit pasir, dan regosol batuan sedimen. Litosol merupakan tanah muda sehingga bahan induknya sangat dangkal. Tanah aluvial hanya meliputi lahan yang sering atau baru saja mengalami banjir sehingga dianggap masih sangat muda dan belum terlihat horizon. Tanah rogosol yaitu tanah yang belum menunjukkan diferensiasi horizon, walaupun pada tanah regosol tua horizon A1 sudah tampak, yaitu berwarna abu-abu dan mengandung bahan yang belum mengalami pelapukan. Tanah merah ini meliputi sebagian besar lahan Indonesia mulai dari tepian pantai yang landai berombak sampai pegunungan tinggi terbentuk dari batuan beku, sedimen, dan malihan dengan iklim agak kering sampai basah. Jenis tanah merah di Indonesia antara lain tanah Mediteran merah kuning. Andosol adalah tanah yang berwarna hitam kelam, mengandung bahan organik dan lempeng tipe Amur. Tanah ini tersebar di daerah vulkanik sekitar Samudra Pasifik, mulai dari Kepulauan Jepang, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, Selandia Baru, pantai barat Amerika Selatan, Amerika Tengah, Kepulauan Hawaii, sampai Alaska. Di negara Indonesia, tanah andosol terdapat di lereng Gunung Wayang dan Bandung Selatan. Tanah grumosol memiliki ciri tekstur lempung dan tanpa ozon horizon eluvial serta iluvial. Struktur lapisan atas granuler, sedangkan pada lapisan bawah seperti bunga kubis, kedalaman solum sampai 75 cm dan berwarna kelam. Tanah hidrosol, tanah ini memiliki ciri porositas dan drainase yang buruk sehingga kurang bermanfaat bagi pertanian. Topografi ini datar dan sering tergenang. Jenis tanah ini adalah plonosol dan gleihumik. Jenis tanah plonosol terdapat di Karawang dan Semarang. Tanah garam, jenis tanah ini tersebar sebagai tanah zonal di daerah kering. Jenis tanah ini terdapat di Nusa Tenggara Timur. Tanah podsol umumnya terdapat di hutan yang beriklim basah sedang. Di Indonesia, tanah ini tersebar di pegunungan tinggi, namun ada juga yang berada di dataran rendah yang disebut padang soil, seperti padang luwai, kutai, dan air layang. Dan di sini ada jenis tanah beserta gambarnya. Ada tanah gambut, tanah latosol, tanah regosol, tanah aluvial, tanah litosol, tanah grumosol, tanah andosol, tanah podsolik, dan tanah resina. Pemanfaatan dan konservasi tanah lahan tidak hanya berhubungan dengan bercocok tanam, tetapi juga untuk keperluan yang lain yang bermanfaat. Misalnya, sebidang tanah bisa saja tidak potensial untuk dijadikan bercocok tanam atau pertanian, tetapi sangat potensial dijadikan permukiman atau daerah industri. Berikut akan dibahas potensi lahan pertanian di daerah pegunungan, dataran rendah, dan daerah pantai. Daerah pegunungan, lahan potensial di daerah pegunungan sangat cocok dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan. Hambatan daerah ini antara lain bahaya longsor dan erosi. Usaha
Penanggulangannya dilakukan dengan menanam pohon pelindung dan teknik pengolahan tanah. Pada dataran rendah, lahan ini sangat baik dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Kendalanya adalah terutama adanya gangguan genangan air yang cukup lama, apalagi setelah banjir. Penanggulangannya perlu dilakukan yaitu melalui penggunaan tanah secara teratur disesuaikan dengan kondisi fisik setempat dan pembuatan atau perbaikan saluran air. Pantai, lahan potensial di daerah pantai dapat dimanfaatkan untuk usaha tambak, udang, dan bandeng. Kendalanya adalah pasang surut air, namun dengan membuat sistem saluran dan pengaturan air yang tepat dapat mengatasi kendala tersebut. Selain itu, daerah ini dapat dimanfaatkan untuk usaha penggaraman dan usaha wisata bahari. Lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi Indonesia. Ada beberapa lembaga di Indonesia yang menyediakan data geologi. Salah satunya adalah Badan Geologi yang bertugas untuk melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi. Badan Geologi bertugas untuk semua kawasan Indonesia. Adapun untuk lembaga daerahnya, kita dapat mengunjungi Dinas Pertambangan. Sebagai contoh, di wilayah Bandung terdapat Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Lembaga ini memiliki tugas di bidang pelayanan, konservasi, serta pelestarian energi dan sumber daya mineral. Energi dan sumber daya yang dimanfaatkan diantaranya listrik, mineral, batuan, air tanah, panas bumi, dan migas. Dinas ESDM Kota Bandung sering melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, BUMN, dan Hiswana Migas, dan instansi lain yang terkait. Ada juga lembaga khusus menangani pemanfaatan dan masalah pertanian yaitu Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Lembaga ini bertugas untuk melakukan survei, pengukuran dan pemetaan serta mengkaji dan menangani masalah di bidang pertahanan maupun kepemilikan tanah. Berbeda dengan Badan Geologi, lembaga ini khusus menangani segala keperluan data dan masalah yang berhubungan dengan pertanahan. Diharapkan dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, sumber daya geologi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk materi kali ini kita cukupkan, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.